Halo Viralnesia, kembali lagi bersama saya Dewi Dan saya Livia dalam acara viral yang pastinya akan memberikan Viralnesia di rumah berita-berita terupdate, terunik, dan terkece pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Viral? Ngobrol seru Viralnesia. Oke nih ya, untuk berita pertama dulu hari ini ya, di hari Minggu ini ada apa nih? Livia? jadi itu ada kabar dari ibu kota ya yang sekarang masih di Jakarta. Jadi oh iya benar kan, belum pindah. belum pindah ya kan, jadi masih di Jakarta. Benar nggak salah itu. Nah, jadi Pak Anies ini menerapkan sesuatu lagi. Oh, baru lagi nih. Oke. Apa itu? Yuk langsung kita lihat aja ke artikel yang pertama. Oke, ini baru nih. Apa? Ternyata yang baru tuh bukan baru, hanya diperpanjang masa PSBB DKI Jakarta bulan Juni jadi masa transisi ya. Jadi Jakarta itu belum menerapkan new normal ya kan, tapi masih menerapkan masa transisi itu tadi. Sebenarnya kan kalau kita tahu nih ya, Viralnesia itu kan sebenarnya PSBB di Jakarta tuh dijadwalkan selesai pada tanggal 4 Juni kemarin ya, itu kan ya, harusnya. Karena ya melihat kondisi yang tidak memungkinkan sehingga Pak Anies Baswedan ini memilih untuk memperpanjang masa PSBB dengan menyebutnya itu sebagai masa transisi. Benar-benar. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk new normal gitu ya. Ada masa transisi. Nah, ini kita baca dulu dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jakarta memutuskan untuk menetapkan status PSBB diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Nah, ya kan? jadi statusnya itu tidak berubah, tetap PSBB. Tapi kita masih dimulai melakukan transisi di bulan Juni menuju aman, sehat, dan produktif. Jadi sebenarnya ya mau menerapkan new normal, cuman emang mulai perlahan aja gitu ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk new normal. Benar-benar nggak langsung semuanya dibuka itu enggak gitu ya. Jadi ini juga ada dalam masa transisi ini sanksi pelanggaran pembatasan tetap berlaku. Benar. Dan akan ditegakkan seperti yang nggak pakai masker gitu ya. Gitu. Berarti belum ada yang boleh masuk keluar Jakarta gitu ya. Yang bahkan kemarin tuh yang keluar Jakarta tuh kalau mau masuk Jakarta harus ada surat izin juga ya, surat izin keluar masuk. Nah, PSBB DKI Jakarta tuh berakhirnya kemarin harusnya tanggal 4 itu ya. Tapi hingga 4 ini sampai PSBB transisi ini akan berakhir itu belum diketahui gitu pasti ya. Kapannya gitu. Tapi intinya adalah tetap diberlakukan PSBB ya kan, sama sanksinya juga masih tetap diberlakukan seperti PSBB yang pertama juga gitu. Sama gitu ya. Tapi mungkin udah mulai beberapa kegiatan diperbolehkan mungkin. Betul ya sekali. Dibuka tapi pelan-pelan. Nah, ini katanya mulai semua normal gitu ya. Menormalkan new normal ini ketika dengan syarat kalau misalkan angka penyebarannya itu sudah mulai ya kan? Bisa stabil lah, bisa terkontrol seperti itu. Soalnya katanya Pak Anies ini sendiri merasa bahwa sebenarnya di Jakarta tuh belum gitu ya, belum mencapai ke arah situ harusnya. Makanya itu dilihat juga dari pasien positifnya itu yang masih terlihat banyak dan bertambahnya juga lumayan banyak gitu. Betul banget, makanya itu ya bulan Juni masih transisi dulu gitu ya. Kita berharap lah ya, semoga ya sesegera mungkin lah ya, biar kalau misalkan emang bisa lebih cepat ya, lebih cepat kan lebih baik sebenarnya. Tapi kalau emang kita terburu-buru juga itu juga nggak baik. Jadi ya bisa cepat-cepat masuk sekolah ya kan. Betul banget. Ya semoga aja masa transisi ini hanya di bulan Juni ini aja, nggak sampai diperpanjang lagi gitu ya kan. Betul banget. Nah, ini kan kalau misalnya ya tujuannya biar semuanya bisa kembali normal gitu ya. Betul kayak banget. Bisa masuk sekolah normal gitu, bisa kerja normal dan bisa beribadah secara normal gitu kan. Betul banget. Ini ngomong-ngomong masalah ya, kita apalagi para umat muslim ini ya, untuk kembali ke normal kita merasa ya mau kapan nih Jumatan berjamaah ya kan, karena itu emang yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim gitu. Bener ya, banget. Kebiasaan sholat Jumat setiap Jumat itu berjamaah. Itu kan dua kewajiban gitu sebenarnya. Kewajiban bagi para laki muslim gitu ya. Makanya ini yang dipertanyakan, dan ini juga kita pengen tahu nih ya sebenarnya kebijakannya seperti apa untuk sekarang ini. Nah, kita lihat dulu artikelnya ini di Viralnesia.
Nah, MUI keluarkan fatwa penyelenggaraan sholat Jumat di tengah wabah COVID-19. Nah, ini juga di Majelis Ulama Indonesia ini juga udah mengeluarkan fatwa-fatwa kayak peraturan-peraturan gitu ya terkait pelaksanaan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah gitu ya kan di tengah pandemi, bagaimana apakah diperbolehkan atau tidak gitu dalam kan. Islam terutama ya kan. Benar Karena banget. Emang sekarang tuh kayak orang-orang pada pro kontra gitu ya kan Dewi terkait perenggangan Betul. sholat Ada yang gitu. katanya kalau misalnya saf Safnya renggang direnggangkan itu nggak boleh gitu katanya kan. bakal diisi setan atau Benar banget, nggak sah sholatnya gitu kan. Nah ini makanya itu dari MUI sendiri mengeluarkan fatwa yang menyatakan ada beberapa poin sebenarnya Liv mengenai bagaimana cara pelaksanaan sholat jamaah, sholat Jumat juga di tengah pandemi karena memang berhubungan dengan orang gitu ya, jadi berkumpulnya orang. Nah ini ada beberapa ketentuannya. Ini yang pertama mengenai peregangan staf saat berjamaah ya kan. Nah ini intinya adalah untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat sholat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh atau sah gitu ya, sholatnya tetap sah gitu kan, dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syariah. Jadi karena memang ini bukan kemauan kita gitu ya, jadi sesuatu yang disengaja juga dalam perenggangan safnya ini karena juga kondisi seperti ini kita juga tidak bisa menghilangkan dengan cepat gitu loh. Benar, jadi MUI ini mengeluarkan fatwa bahwa boleh direnggangkan safnya itu asal tetap diluruskan barisannya gitu ya. Jadi tetap bolehlah berjamaah tapi safnya direnggangkan, katanya insya Allah gitu kan, tidak mengurangi keutamaan, jadi tetap sah juga gitu. Oke, next ada lagi ketentuan yang selanjutnya. Ini kan ketentuan yang pertama. Nah ini mengenai pelaksanaan sholat Jumat terutama ini hanya boleh dilakukan satu kali di satu masjid gitu kan, pada satu kawasan gitu ya kan. Tapi jika jamaah sholatnya tidak dapat tertampung, kan biasanya banyak tuh sampai ya keluar-keluar masjid gitu apalagi kan. kalau misalnya safnya dipisah-pisah kayak gitu, maksudnya ada jarak, itu kan pasti akan mengurangi volume gitu ya kan. Iya, volumenya tempatnya gitu kan. Makanya ini kalau misalnya tidak tertampung karena adanya penerapan physical distancing tadi, maka boleh dilakukan ta'adud al-jamu'ah atau penyelenggaraan sholat Jumat berbilang. Jadi maksudnya berbilang ini shift. Jadi ada gantian gitu. Jadi ada yang ya masuk dulu, maksudnya sholat berjamaah dulu, sholat Jumat dulu, nanti gantian. Itu diperbolehkan selama masa pandemi ini. Jadi untuk ya mengurangi juga resiko penyebaran juga gitu. Betul ya kan. Nah kemudian untuk masjid ini ya kan yang menampung sholat Jumat juga ini, kalau misalnya memang tidak ada tempat lain juga kan bisa disuruh di rumah aja gitu, di rumah masing-masing. Jadi nggak harus ya maksa untuk sholat Jumat juga kan. Jadi bisa sholat di rumah masing-masing, entah itu ya sholat zuhur biasa gitu, karena memang keadaannya tuh tidak memungkinkan untuk beramai-ramai ya. Benar, kan, dan juga kondisi seperti ini. betul. Takutnya kan kalau misalnya berbanyak orang juga ya namanya orang gitu loh, kita juga nggak tahu ya dia tuh terinfeksi apa enggak gitu kan, dia lagi sadar diri atau enggak dia tuh terinfeksi gitu. Dan juga disarankan juga untuk sholat Jumat ini, untuk khotbahnya kan biasanya ada khotbah nih kalau untuk sholat Jumat, dan itu khotbahnya dipersingkat ya, aja biar untuk mengurangi waktu berlama-lama di luar rumah gitu. Surah-surah yang pendek juga. Benar banget. Jadi sama untuk lebih mengurangi gitu ya waktu kita berada di luar rumah. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya kalau dari ini tadi, bahwasanya kalau misalkan nanti memang akan diadakan normal, bisa kembali lagi untuk sholat berjamaah di masjid gitu, itu memang ketentuannya seperti itu tadi. Jadi boleh ada perenggangan saf gitu kan, kemudian juga boleh kalau misalkan memang nggak cukup gitu masjidnya, boleh ini dilakukan secara berbilang atau secara shift gitu ya. Dan yang utamanya itu juga sholat Jumat atau sholat-sholat lainnya itu hanya dilakukan di satu masjid aja. Di suatu kawasan. Jadi nggak semua masjid itu dibuka untuk melakukan sholat jamaah itu sendiri. Terus juga tadi udah dijelaskan juga bahwa khotbahnya dipersingkat, dan juga ya pastinya untuk wudhunya dari rumah aja mungkin ya bisa wudhunya di rumah, bawa peralatan misalkan kayak sajadah sendiri dari rumah, semuanya dari rumah sendiri. Emang kalau untuk membawa sajadah sendiri itu emang udah dianjurkan ya Dewi dari sebelum puasaan itu loh. Jadi semua masjid di berbagai kawasan tuh juga udah menyarankan untuk membawa peralatan sholat sendiri, terutama sajadah itu tadi. Ya ini adalah fatwa yang dikeluarkan MUI gitu ya. Ya semoga ini bisa memuaskan. Mungkin kalau Fira Indonesia di rumah merasa
tetap nggak bisa dong, harusnya tuh kalau sholat tetap harus ya safnya rapat gitu kan. Mungkin kalian juga punya pendapat-pendapat lain atau kalian punya ya saran-saran lain gitu ya bagaimana caranya bersolat jamaah ketika suasana COVID-19 ini. Mungkin kalian mau kirim-kirim komentarnya atau saran-sarannya di bawah ini, silahkan dikirimkan ya. Nanti kita bakalan tampilkan, bacain juga ya. Oke, di Viral Nation nanti kita akan kembali dengan berita-berita viral lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Viral, ngobrol seru Viral Nesha.